Kalaupun jadi umpamanya ya, kalaupun jadi gubernur, apa ya? Akan menjadi gubernur di bawah presiden yang dia nilai 1. Ya, besok presidennya kan Pak Prabowo. Bagaimana mungkin gubernur akan harmonis dengan presiden yang dia nilai 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Anies Baswedan diwacanakan akan maju pada Pilgub DKI Jakarta beberapa bulan yang akan datang. Partai PKS yang mengatakan bahwa besar kemungkinan akan mengusung kembali Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan itu kata petinggi PKS ya, saya baca ini di Detik, ya bahkan sudah mengkomunikasikan hal itu dengan Anies Baswedan. Walaupun Anies Baswedan menjawabnya secara diplomatis, belum mau menjawab, masih menunggu hasil Pilpres, hasil pengumuman yang akan dilakukan oleh KPU besok. Tapi setidaknya secara tersirat nampaknya ya akan bersedia untuk diajukan kembali. Kalau menurut saya ya, kalau sampai Anies Baswedan kemudian bersedia diusung kembali menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada pilkada serentak yang akan datang ini, menurut saya adalah gambaran sosok yang gila jabatan, sosok yang tidak tahu malu menurut saya. Ya kalau gagal menjadi calon gubernur kemudian maju lagi menjadi calon presiden itu bagus. Jadi grade-nya naik gitu loh. Nah, ini gagal menjadi calon presiden, kemudian maju lagi menjadi calon gubernur. Ini bukan persoalan kalah dan menangnya, tapi menurut saya grade-nya anjlok, seanjlok-anjloknya. Cara wong Banyumas kayak kemerokos jabatan gitu loh. Ketone kok nek ora melu calon-calonan, ketone kayak Nora Urip gitu loh. Ketone urip kok hanya untuk sekedar mengikuti pencalonan. Menurut saya udahlah, Anies Baswedan, Anda sudah kalah di Pilpres kemarin. Sudah legowo saja, Anda kembali back to basic. Basis Anda bukanlah politik. Anda dibesarkan di dunia akademik, Anda kembali menjadi dosen. Itu lebih bermanfaat ilmu Anda daripada ikut terjun politik sementara kemudian dalam politiknya kerap kali didukung oleh orang-orang yang suka bermain politik identitas, menggunakan ayat, bahkan mayat pilkada DKI 2017 lalu kan. Ada diam saja menikmati bagaimana Bhinneka Tunggal Ika di DKI Jakarta kita itu rusak gara-gara hamburan kelompok-kelompok garis keras mendukung Anda dengan bahasa, menggunakan bahasa agama, memperkosa agama untuk kepentingan politik. Itu sangat merusak dan Anda menikmati itu. Tidak pernah Anda mencegah pendukung Anda ketika itu untuk tidak menggunakan politik identitas. Tidak pernah ada. Yang ada justru Anda menikmatinya. Ini memalukan sekali Anda sebagai seorang akademisi. Mestinya Anda kalau betul-betul mencintai Indonesia, walaupun Anda dilahirkan di Indonesia dari keturunan bukan orang Indonesia, kalau Anda mencintai Indonesia, mencintai Nusantara, mencegah model-model kampanye menggunakan agama. Karena itu bisa merusak bangsa dan negara. DKI Jakarta pada pilkada DKI 2017 itu adalah pilkada yang menurut saya sangat buruk. Karena di situ orang menggunakan masjid untuk mengkampanyekan Anda, Anies Baswedan. Bahkan mengancam pada orang-orang yang tidak mendukung Anda, mengancam kepada pendukungnya Ahok untuk tidak disolati ketika tidak mendukung Anda. Ini kan luar biasa. Luar biasa merusak. Indonesia bukan negara agama. Siapapun boleh mencalonkan menjadi calon gubernur, calon presiden ketika memang memenuhi persyaratan sesuai dengan konstitusi yang ada. Tidak bisa kemudian alasan agama digunakan untuk memukul lawan-lawan politiknya. Ketika itu diimbangi oleh kelompok agama yang lain dengan kepentingan politik yang berbeda, hancur negara ini. Maka kita akan melihat pilkada DKI besok ini, apakah Anies Baswedan akan maju kembali atau tidak.
Kalau misalkan mau maju kembali, saya kira Jakarta harus belajar dari masa lalu. Jakarta harus belajar dari 2017. Jangan sampai model-model kampanye politik identitas kembali dihamburkan di Jakarta. Kalau Anda tidak belajar dari itu untuk saudara-saudaraku di Jakarta, maka Anda artinya membiarkan kerusakan, membiarkan Bhinneka Tunggal Ika akan dicapik-capik oleh kelompok-kelompok radikal di Jakarta. Itu tidak boleh kita biarkan. Harus kita lawan bersama-sama. Jangan sampai ada politik identitas memperkosa agama untuk kepentingan politik praktis. Kemudian berikutnya, saya kira siapapun nanti akan menjauhkan Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta juga termasuk partai-partai yang tidak belajar dari masa lalu. Atau jangan-jangan sengaja hanya ingin menggunakan Anies Baswedan untuk tunggangan, untuk momen agar bisa kembali melakukan politik identitas. Tidak berpikir kalah atau menang. Saya berani yakin. Saya yakin ketika nanti Anies Baswedan diajukan lagi menjadi calon gubernur, pasti akan muncul kembali model-model politik identitas. Muncul model-model agama, dijadikan alat untuk kampanye politiknya Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan mungkin pura-pura tidak tahu, tetapi tidak pernah menegur. Itu tidak mungkin. Dan seandainya nih, walaupun saya yakin tidak akan, kalau maju tidak akan bisa memenangkan Pilgub DKI. Reputasi jejak masa lalu. Pilpres kemarin telah membuat kita sadar siapa dia sebenarnya. Kalaupun jadi umpamanya ya, kalaupun jadi gubernur, apa ya? Akan menjadi gubernur di bawah presiden yang dia nilai 1. Ya, besok presidennya kan Pak Prabowo. Bagaimana mungkin gubernur akan harmonis dengan presiden yang dia nilai 1? Iya, menilai 11 dari 100 kan sama aja menilai 1 dari 10. Gubernur kemaki kebelitak seperti ini. Kemudian kira-kira ketika menjadi bawahnya presiden yang dia nilai 1 gimana kira-kira? Saya kira tidak mungkin akan terjadi hubungan hierarkisme pemerintahan yang harmonis. Bahkan mungkin lebih parah. Lebih parah daripada ketika Anies menjadi gubernur dan Jokowi menjadi presiden. Tapi menurut saya seandainya itu pun terjadi, Anies saya kira pun akan melakukan hal yang sama. Ya katakanlah pembangkangan sebagaimana yang dulu pernah dia lakukan. Karena tujuannya bukan semata-mata jabatan dia gubernur, tapi bagaimana memberikan karpet merah kendaraan kepada para pendukung-pendukungnya nih, garis keras, mantan-mantan FPI, HTI, agar bisa punya momentum untuk melakukan unjuk rasa atau apapun lah dengan momentum mereka, reuni-reuni mereka di bawah perlindungannya Gubernur DKI Jakarta. Kalau Anies yang jadi, itu menurut saya adalah hal tersendiri yang akan digunakan oleh mantan-mantan ormas-ormas yang sudah dilarang itu. Makanya pasti kalau ini maju lagi, kelompok ini pasti juga akan mengharu biru, akan mendukung penuh Anies Baswedan karena punya momentum untuk kembali menampakkan eksistensinya, punya momentum untuk kembali turun ke jalan dengan segala macam label, judul yang bisa dia bikin seenaknya. Dan kita akan lihat apakah Anies Baswedan masih punya muka. Kalau menurut saya sih, kalau dia punya harga diri, mestinya nggak mau, gengsi dong. Masa calon presiden gagal, tiba-tiba kemudian maju menjadi calon gubernur. Nanti besok calon gubernur gagal lagi DKI, maju lagi menjadi calon lurah gitu. Harga dirinya di mana? Kelihatan orang mabuk jabatan gitu, hubul jah bahasa agamanya. Itu tidak baik. Oke, terima kasih, itu saja saya kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.